Hai, welcome back semuanya. Money, love, and life. Topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas gitu. Hari ini gue mau menceritakan keresahan gue tentang love. Keresahan apa itu? Let's find it out. Disclaimer ya CVV ya. Topik hari ini tuh sebenarnya bukan karena gue pengen mengulang-ulang terus nih bahwasanya gue punya masalah percintaan. Dan bukan untuk menekankan bahwasanya gue jomblo nih. Tapi ini benar-benar gimana ya? Topik yang benar-benar gue rasain sendiri. Anjir, gue rasain sendiri. Dan gue melihat orang lain juga merasakannya gitu. Tenang aja Hari, banyak banget yang tiap Oke, kalau ngomong tiap hari kayaknya nggak bisa ya, karena aku nggak setiap hari buka DM sih, tapi tiap minggu lah. Tiap minggu aku constantly harus ngecekin karena ya masuk lah gitu, banyak yang masuk. Dan itu kebanyakan tuh ngomongin soal relationship. Masalah percintaan. Entah itu di DM TikTok, Instagram, atau di Telegramku ya, selalu ada. Biasanya orang-orang ini tuh bercerita masalahnya tentang apa gitu kalau boleh tahu? Wah, random banget ya Har. Sampai kadang aku tuh kayak, wow ternyata manusia beneran ada 8 miliar ya. Contoh nih, mereka tuh bisa cerita soal open relationship, bisa cerita soal diselingkuhin, bisa cerita soal ya pingin putus dan segala macamnya. So gak ada yang sama sih, hampir tidak ada yang sama. Oh, tapi kalau keresahan gue hari ini nih, sebenarnya keresahan yang gue rasain ketika gue lagi keluar bareng orang tua dan bertemu keluarga besar orang tua lainnya. Ketika kita udah berumur atau enggak berumur, semakin dewasa gitu, semakin dewasa dan beranjak ke usia 24 ke atas, orang-orang itu mulai mempertanyakan, anak tante umurnya ada berapa? Umurnya berapa? Udah punya pacar dong? Kapan nikah? Bentar lagi pasti udah mau punya anak nih. Tapi gue sendiri yang belum punya apa-apa itu kan, gue kayak kayak pertemuan keluarga ini adalah agenda yang harus gue skip setiap kali ada gitu. Bahkan gue sih sepakat ya. Terus bahkan kadang ada orang yang takut gitu untuk datang ke acara pertemuan keluarga misalnya, karena takut dibahas mengenai pasangan dan sebagainya. Tapi sebetulnya gue ngerti ya Hari. Itu kayaknya tuh ini deh, pick up line orang-orang yang nggak pernah ketemu sama kita nggak sih? Iya, sebenarnya mereka tuh juga bingung kan harus mulai dari mana gitu. Jadinya kayak punya pacar belum gitu, terus kayak what the fuck. Tapi mungkin di sisi lain mereka juga pengen mengupdate kehidupan kita kan, karena udah lama banget gak ketemu. Jadi mereka pengen tahu aja, pengen mengupdate kita itu sekarang udah seperti apa, kayak pekerjaan lu sekarang kayak gimana, pasangan lu siapa dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang belum mempunyai itu, gue jadi berpikir dong, gimana ya supaya bisa gue punya pasangan. Yang pastinya langkah pertama ya gue harus nyari orangnya dulu dong. Harus ketemu dengan orangnya langsung. Atau yang sekarang-sekarang ini nih, tapi bukan sekarang-sekarang ini deh. Udah lama banget. Tapi baru sekarang-sekarang ini gue interested dengan hal yang satu ini. Yaitu namanya dating apps. Pertama kali lu dengar dating apps tuh di tahun berapa sih kalau boleh tahu? Waduh, sejujurnya pertama kali aku denger banget kayak Tinder ya Har ya. Yang pertama banget boom gitu kayaknya Tinder. Itu di tahun awal-awal aku kerja lah ya. Mungkin tahun 2019-an lah. 2019? 18-19. Gue tahun berapa ya? Tapi kayaknya sekitaran tahun-tahun 2018-2019 juga sih. Itu pertama kali gue dengar dating apps. Awal ketika lu mendengar dating apps ini sih, pertama kali apa yang terbesit di pikiran lo? Take me out. Take me out. Kamu tahu acara Take me out nggak? Tahu. Kayak gitu. Oke. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Cuma pindah platform aja. Kalau sebelumnya kan di TV gitu kan, Take me out, acara yang kayak milih orang yang menurut lu menarik gitu. Take me out tuh kan matiin lampu gitu kan kalau nggak salah. Yes, benar. Ya ini ya udah pindah ke
aplikasi aja, swipe left and swipe right toh. Tapi lo pernah pakai nggak? Pernah nyobain nggak? Pengen ngutak-ngatik kalau boleh tahu? Enggak, gue beneran enggak. Sampai sekarang aja gue masih sering kebalik swipe left atau swipe right kalau menarik. Itu aja gue masih sering kebalik. Jujur gue belum pernah nyobain, tapi gue udah pernah buka, tapi gue nggak pernah nyobain experience secara langsung. Oh iya betul, buka pernah, lihat gitu kan, lihat. Gue pernah lihat interface-nya tapi betul. UI UX-nya. Iya. Engineer sekali ya. Gue research. Engineer sekali ya. Oh gue buka aplikasinya, gue download aplikasinya, gue buka. Oh gue ngecek UI UX-nya tuh kayak gimana. Oh ternyata kayak gini. Tapi gue belum pernah nyobain experience langsung sih. Tapi untuk menggunakan secara seharusnya gitu kan maksud lo? Iya. Iya gue belum pernah. Kenapa gue jadi kepikiran tentang dating apps ini adalah karena gue mikir kayak gini nih. Kalau misalnya lo sadar ya, dunia itu kan semakin terkoneksi secara online kan. Yes. Tapi di satu sisi ketika orang lebih terkoneksi secara online, sebenarnya di real life itu orang-orang itu semakin terdiskoneksi loh. Makanya orang-orang sekarang itu banyak yang bilang bahwasanya mereka susah banget buat ketemu dengan orang-orang baru. Mereka susah banget dapat jodoh karena jarang mereka bisa ketemu dengan orang baru, komunitas baru. Makanya mereka merekomendasikan yang namanya dating apps ini supaya mereka bisa melebarkan horizon mereka untuk menemukan orang-orang baru yang tidak pernah mereka ketemui sebelumnya. Nah, gue sebagai orang yang belum pernah nyobain nih, gue pengen belajar nih dari lo. Gue pengen tanya nih, menurut lo nih, apakah menggunakan dating apps untuk mencari pasangan hidup atau mencari pacar itu adalah langkah yang baik? Oke, sebelum kesana ya Hari. Poin lu tadi menarik banget sih buat gue. Apa itu? Semakin kita merasa connected to the whole world, gitu, connected sama teman kita di Amerika, the more we are disconnected to people around us gitu. Jadi kayaknya pernyataan bahwa gue udah nggak punya orang lagi untuk bisa gue deketin, itu kayaknya juga adalah paradoks dari ya karena lu udah nggak pernah bener hidup di sekitar lu gitu. Kayak hidup lu tuh udah pindah di HP lu gitu. Oh. Iya. Bener gak sih? Kayak gue dari omongan lo gue menyadari itu gitu. Kayaknya yes, benar. Ada itunya deh, kayak itu adalah akibat dari bagaimana kita tidak menyadari dan tidak mengkontrol apa yang kita lakukan di handphone, sehingga kemudian kita tanpa sadar merasa gue udah gak punya teman gitu. Padahal ya kenyataannya memang karena keputusan lo sendiri untuk tidak pernah benar-benar hidup di sekitar lo gitu. That's one thing ya. Akibat dari diri kita sendiri yang tidak bisa mengkontrol kehidupan kita secara online gitu ya? Iya. Atau bukan memang efek samping dari social media aja? Social media udah jelas, itu udah pasti karena kamu terbuka pada dunia luas tuh kayak apa. Tapi kan sebenarnya ada real life di mana Hari, nih ya kalau gua nih kemarin tuh sempat ke mall ya, di salah satu di Surabaya ya. Gila tuh manusia semua Hari. So it doesn't make sense if you say that there is no people that I would like to meet gitu, tuh kayak no sense sebenarnya karena manusia udah keluar semua sekarang. Tapi kan untuk berkenalan dengan orang-orang seperti itu kan gimana ya? Kan orang asing gitu. Kalau misalnya lo ketemu di komunitas kan itu lebih gampang untuk lo berkenalan gitu. Iya, tapi kan mesti kalau istilah bahwa nggak ada orang lagi kalau itu COVID, iya benar kayak kemarin COVID itu masuk akal gitu. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya kamu bisa ngelihat orang dan kamu bisa ngelihat nih orang gue kayak tertarik sama orang ini, semacam itulah. Kayak dulu orang juga kalau misal tertarik sama cewek ya dia duduk sebelahnya dengan ajak kenalan. Sebenarnya kan dulu kayak gitu kan. As simple as that ya. Nah, kemudian pertanyaan lu tadi kan sebelum kayak kan menurut gue bagus apa nggak pakai dating app ya? Iya. Pertama kita bahas dulu kenapa sih Hari orang tuh akhirnya memutuskan untuk pakai dating app itu dulu deh. Sebelum bagus apa nggak tuh nantilah terakhir. Menurut gue kenapa orang pakai dating apps karena untuk memperbesar mereka ketemu dengan orang baru yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, kayak memperluas horizon gitu dong. Menurut lo gimana? Menurut gue ya Hari, jawabannya adalah kenapa? Karena gampang. Karena gampang. Sadar nggak? Nih yang gue sadari ya. Gini, ini omongan tuh berdasarkan dari hasil riset gue ke beberapa researcher namanya Scott Galloway, Rob Henderson, sama Jordan B. Peterson. Gue suka sama orang-orang itu ya. Mereka researcher on relationship lah, on humans gitu. Nah, gue lupa persisnya siapa yang ngomong. Tapi dari 3 orang itu, salah satunya tuh ngomong gini. Manusia itu kan pasti mencari cara gampang ya. Nggak mungkin dong kita nyusahin diri sendiri ketika ada cara yang paling gampang gitu. Setuju. Lo ngerti nggak sih? Ketika lo cuma tinggal nginstal, upload foto, ngisi bio,
it doesn't have even to be real gitu, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba waktu lu foto di profile entah kenapa Rolex lu kelihatan, itu kan nggak susah gitu. Nangkap gak maksud gue? Tapi ketika kalau misalnya lu harus ketemu orang secara langsung, ketemu di Starbucks, let's say lu ketemu di Starbucks, lu lihat nih cewek sendirian gitu, kemungkinan untuk, kan ada banyak banget kemungkinan lu gagal, ngerti gak sih? Dari 100%, lu gagal itu 99%, 1%-nya lu kemudian berhasil gitu. Ketika lu ketemu orang secara langsung gitu. Jadi risikonya itu 99%. Tapi ketika lu ke dating app, risikonya itu, ya risiko lu ketemu sama orang yang nggak jomblo adalah 1% kan? Nangkap gak sih? 99% lu akan ketemu sama orang yang sama-sama mencari gitu. So it's easy. Tapi bukankah itu emang peran teknologi untuk memperkecil resiko kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan? Nah iya, makanya kalau pertanyaannya kayak kenapa kok orang tuh kemudian pertama, kenapa kok dating app ini menarik dulu buat mereka gitu kan? Perkara bagus nggak bagusnya tuh nanti dulu lah. Kenapa kok akhirnya banyak orang yang masuk gitu? Ya karena minimal, resikonya minimal Hari. Tapi kemudian kan segala sesuatu yang gampang nggak mungkin tidak disertai resiko kan? Oke. Kan pertanyaanmu tadi kayak ini baik atau nggak baik itu kan karena sudah banyak resiko yang terjadi kan? Lebih ke apakah itu pilihan yang tepat untuk misalnya gue mencoba dating apps gitu untuk bertemu dengan orang baru. Jadi gue lebih ke meminta nyaran nih. Apakah lo menyarankan gue atau tidak menyarankan gue gitu? Pertanyaan gue, kenapa lo meragukan dating apps? Kenapa lu gak meragukan ketemu orang secara langsung gitu? Ngerti gak? Padahal resikonya gue udah bilang loh. Gue gak meragukan dating apps. Terus? Justru karena gue melihat dating apps itu sebagai opsi untuk gue bisa berkenalan dengan orang baru. Makanya gue nanya ke lu, apakah lu menyarankan gue atau enggak gitu. Kenapa lu butuh disarankan gitu? Kalau itu adalah hal yang baik. ya karena itu. Karena kalau misalnya kita ketemu langsung kan persentase atau kemungkinan kita ditolaknya itu kan bakal lebih besar kan. Kedua, kalau misalnya di zaman sekarang nih, di zaman orang-orang serba sensitif nih, kalau misalnya kita pengen coba kenalan, kadang orang itu skeptis gitu. Jangan-jangan nih orang punya niat jahat nih ke gue. Kenapa nih orang tiba-tiba negur gue pengen minta kenalan gini-gini, kan orang skeptikal gitu. Sebenarnya dari dulu sih itu sih, cuma sekarang orang iya sebenarnya dari dulu sih. Tapi sekarang orang lebih kayak berhati-hati, vokal aja. Sekarang orang lebih vokal aja. Makanya gue melihat ya dating apps kayaknya bisa menjadi opsi yang bagus juga untuk kita berkenalan dengan orang baru. Dan memang kalau misalnya kita menggunakan dating apps kan orang-orang memang udah tahu intensi kita itu untuk mencari pasangan. Jadi ya akan lebih mudah, benar gak sih? Mitigasi resiko itu namanya menurut gue. Jadi kan kita udah tahu nih kenapa orang masuk ke dating apps. Karena resikonya kecil, kemungkinan persentase keberhasilannya tinggi gitu kan. Tapi seharusnya. Benar. Tapi pertanyaannya apakah disarankan atau tidak? Apakah gue menyarankan atau tidak? Ya. Complicated banget ya Hari jawabannya. Itu nanti di akhir deh. Dari semua jawaban, dari semua apa yang gue katakan, semoga lu bisa menangkap sesuatu yang kemudian lu bisa simpulkan sendiri deh apakah gue menyarankan atau enggak gitu ya. Oke. Tapi apa yang menjadi pertimbangan lu sehingga lu itu sangat susah untuk menyarankan seseorang untuk menggunakan dating apps ini? Apa hal-hal yang perlu dipertimbangin atau apa hal-hal yang lu pertimbangin sebelumnya? Oke, kita mulai dari kayak sebetulnya kalau misalnya lu pakai dating apps ini untuk mencari pasangan gitu ya. Pertanyaannya kan kemudian kalau lu nyari pasangan, apa sih yang lu cari? Bener gak? Kan itu dulu dong. Sebelum lu terlalu jauh berpikir kayak is Tinder a good app or is dating app a good thing gitu. Pertanyaan kalau lu nyari orang, lu nyari yang kayak apa? Apa yang lu cari? Oke, gue mau nanya dulu. Lebih gampang untuk tahu apa yang kita mau cari atau lebih gampang untuk tahu apa yang tidak mau? Can be both. Tapi kalau misalnya lu nanya ke gue, lu cari orang yang seperti apa, gue bakal susah ngejawab gitu. Mungkin gue bakal lebih gampang. Tergantung orangnya ya. Oke. Anggaplah gue susah menjawab pertanyaan lo itu. Gue nggak bisa jawab pertanyaan lo. Susah. Tadi kan aku bilang nih tergantung orangnya. Karena misalnya gini, misalnya dia berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu nyari orang kayak apa pasangan? Yang kaya gitu.
Ada yang mudah statementnya gitu. Tapi ada juga yang misalnya mungkin dia datang dari latar belakang yang trauma ayahnya selingkuh gitu ya. Terus mungkin kamu nyari orang yang kayak apa? Yang setia, yang gak pernah selingkuh gitu. Nah kayak gitu. Misalnya ditanya, kamu nyari orang yang kayak apa? Pokoknya aku gak mau yang ganteng tukang selingkuh gitu. Nangkep gak maksudnya? Tergantung apa yang dia pelajari dari apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. But anyway, in general thing ya, secara umum ketika seseorang mencari pasangan hidup, yang dia cari itu sebetulnya tuh ada 2 hari. Apa sebetulnya. Apa itu? Nomor 1 adalah conscientiousness, atau kita bilangnya dengan kindness. Kebaikan hati, ketulusan gitu. Dan yang kedua adalah intelijensi, kepandaian. Jadi yang sebenarnya kita cari adalah isi kepalanya tuh kayak apa dan isi hatinya tuh kayak gimana gitu. Itu paling basic ya? Paling basic pada dasarnya. Kemudian pengembangannya tuh beda-beda setiap orang. Nah, cantik atau ganteng itu masuk kemana tuh? Cantik atau ganteng tuh tergantung bagaimana kamu mendefinisikannya dulu. Oh gitu. Next, karena itu beda-beda banget kan tiap orang. Next. Kenapa kok kayak gitu? Sekarang tuh kita bicarakan secara general ya, masyarakat secara general. Itu menarik Hari. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak sih kalau para laki-laki itu kalau mencari pasangan itu adalah sederajat atau turun. Sederajat atau turun? Sederajat atau di bawahnya. Karena dia punya ego, preferensi untuk superiority egonya, untuk harus dipenuhi. Ini laki-laki, makhluk patriarki. Gitu. Itu secara general ya. Kalau kalian nggak kayak gitu, tidak perlu tersinggung. Ini secara general, gitu ya. Jangan tersinggung ya. Kalau perempuan, itu kalau nyari pasangan, itu adalah sederajat atau di atasnya. Nangkep nggak? Kenapa kok kayak gitu? Karena di dalam sebuah pernikahan, kayak kita pernah bahas, perempuan itu menanggung risiko yang lebih besar sebetulnya. Kayak we are more vulnerable gitu kan. Kayak kita mengandung, terus kita punya anak dan segala macamnya, itu konsekuensinya tuh lebih. Ya makanya ada alimoni dan segala macam itu kan karena itu. Karena ceweknya itu kan sebenarnya lebih rentan gitu. Kayak gitu. Itulah. Nah, kamu tuh kebayang gak sih kayak grafik ini, itu tuh ketemu di tengah. Equilibrium. Yang sederajat akan ketemu, dan yang mencari ke atas atau ke bawah tuh akan ketemu. Fenomena ini Hari itu dibaca oleh dating apps, dan kalian disuguhi apa yang kalian mau gitu. Algoritmanya. Tapi bentar. Gue belum pernah nyobain experience dating apps secara langsung sih. Tapi apakah dating apps itu meng-track finance kita? Apakah dia tahu salary kita dan sebagainya? Untuk mengetahui apakah kita status ekonominya itu di atas atau di bawah. Kita nggak usah ngomongin soal data dulu ya. Bagaimana kayak itu. Coba deh kamu bayangin aja ya. Kan sebetulnya Tinder itu kan kayak social media tapi untuk mencari pasangan gitu kan. Social media itu kan kayak buku foto ya. Kayak buku foto gitu. Mungkin nggak sih kamu masukin foto yang kamu nggak suka di situ? Mungkin gak sih kamu tulis di mungkin, tapi kan tuh untuk koleksi pribadi ya Hari. Tapi kalau untuk dilihat orang, will you? Gue baru ngepost daffodil gitu. Secara sadar gitu. Itu kan karena kamu punya maksud tertentu kan pasti. Gak mungkin karena kamu pengen menurunkan derajatmu sendiri gitu. Oke. Nah, fenomena itu tuh dibaca oleh Tinder. Dan yang menarik adalah ketika ini secara data ya Hari. Pria itu ketika lihat cewek, itu dia tuh 60% lebih gampang untuk suka gitu, untuk match, untuk nggak matching untuk swipe right ya, apa sih yang pokoknya suka lebih gitu, menyukai tertarik. lah. Berarti 60% pria itu lebih gampang untuk swipe right, untuk menyukai, untuk lebih menyukai gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah si cewek ini kan sebetulnya kan seharusnya secara biologis kan kita lebih selektif ya Har ya. Tapi lucunya adalah karena kita tuh terbutakan oleh promising resources yang kita lihat di Tinder gitu. Lu tau gak sih di aplikasi itu tuh ada kayak kamu tuh kayak klien prioritas ya, kayak VIP gitu. Jadi kayak ada banyak orang banget yang suka sama kamu. Nah, semakin disukai, kita tuh semakin terbutakan oleh angka-angka itu loh. Kita tuh kayak lupa apa yang sebetulnya kita cari ketika kita mencari pasangan. Nangkep nggak maksudku? Oke. Masuk ke situ itu membuat kita tuh lupa gitu. Apa yang kita cari sebenarnya?
Apa yang kita cari sebetulnya gitu. Itulah dimana kayak ini membuat complicated nih gitu. Kenapa kok nggak bisa segampang itu kayak ini? Lo rekomen nggak sih? Tunggu dulu nih, lo tuh mau apa dulu gitu? Pertanyaannya adalah kalau memang ketika kita masuk ke platform itu dan platform itu membutakan kita, ya secara gamblangnya kita bisa mengatakan bahwa platform itu membutakan kita untuk kita tahu apa yang sebenarnya kita mau cari. Kenapa banyak orang yang berhasil menemukan pasangan hidupnya gitu? Bahkan ada yang sampai nikah gitu. Bahkan ada yang ketemu 3 minggu, terus mereka udah tunangan, terus beberapa bulan kemudian mereka menikah. Tadi kan kamu nanya nih, kan tadi kan aku ngomong bahwa kalau kamu masuk tuh kamu harus ingat kamu tuh nyari apa gitu kan. Yes. Kamu nyari orang yang seperti apa, itu poinnya kan. Tapi sih kalau orang tuh gampang lupa diri gitu kan. Kenapa kok akhirnya ada yang ketemu gitu? Kenapa kok akhirnya ada yang berhasil ketemu gitu? Ada data lagi yang menarik buat aku hari. Jadi gini, apa tuh? dating apps itu ternyata itu sangat menyenangkan untuk kelompok masyarakat yang ada di 10% atas. 10% jadi dia merasa penampilan, jadi dia punya ya kayak promising resources yang aku bilang ya. Dia merasa dia punya material atau penampilan atau latar belakang yang bisa dipromosikan di dating app itu. Jadi kayak kamu punya latar belakang yang cukup di atas rata-rata orang gitu. Nah kemudian untuk lower up ya, maksudnya kayak middle up untuk kelompok-kelompok yang ada di golongan yang kayak ya oke lah lumayan, tapi dia juga lumayan, pokoknya ya lumayan lah gitu, nggak oke banget tapi gitu. Dating app itu menjadi tempat yang cukup menyenangkan untuk mencari teman. Tapi kalau untuk kelompok yang ada di middle low, it's a disaster. Ini data dari Scott Galloway, btw. Kenapa tuh? Kenapa jadi disaster gitu untuk orang-orang yang middle ke middle low? Karena tadi aku bilang, karena orang di situ lupa diri Hari. Karena gampang untuk kita tuh lupa kita tuh siapa dan kita mencari orang kayak apa dan kemudian harusnya kemana, harusnya ketemu siapa tuh kita tuh pengennya yang kita mau kayak kamu bilang. Ini kan membuka horizon untuk ketemu orang-orang baru. Karena kita merasa kayak gue udah masuk nih di sini, gue harus ketemu sama orang yang gue nggak bisa temuin di lingkungan gue gitu. Jadi tuh lu tuh lupa lu tuh siapa juga gitu loh Hari. Sehingga kemudian lu akan mengikuti arus gitu, akan terikut oleh arus gitu. Dan lu tahu yang paling menarik adalah fakta bahwa kalau lu pengen keluar dari situ itu cukup berat. Kecuali ya lah kita bahas dulu yang tadi kamu bilang kayak tapi ada yang nikah dan segala macamnya. Biasanya Hari itu adalah orang-orang yang tadi yang ada di kelompok atas atau kelompok yang menikmati itu loh, yang masih bisa menikmati. Tapi kelompok yang middle ground, it's a disaster for them. Kalau boleh tahu disasternya itu dalam bentuk seperti apa? Maksudnya apakah lupa diri jadi mereka itu salah nyari pasangan, atau efek lainnya apa gitu? Ketika mereka orang-orang middle ke middle low ini mencoba dating apps. Untuk yang perempuan ya Hari, untuk yang middle low ini kan kemungkinan mereka tuh tidak punya college degree dan segala macamnya. Mereka kelompok yang tidak sangat beruntung lah gitu. Mereka itu sering mengalami negative experiences. Contohnya ya sexual assault. Karena mereka di situ lebih desperate. Mereka di situ kan lebih, ngerti gak sih? Mereka tuh merasa kayak gue udah gak diinginkan di sekitar gue, masa gue udah gak diinginkan lagi di dating app gitu. Jadi dia tuh merasa kayak ketika ada yang approach itu tuh dia merasa kayak langsung open gitu loh. Dia lebih susceptible. Apa sih Hari? Gue banyak gak tahu istilahnya, ngerti lah ya gitu. Dia tuh reseptif. Lebih mudah terbuka dengan apa ya namanya? Bukan rangsangan, dengan godaan gitu. Stimulus gitu. Ya karena dia punya desperation yang kayak masa gue nggak bisa sih gitu. Katanya ini kan gampang, ini kan bisa semua orang. Kenapa gue nggak bisa? Itu di situ. Nah kalau lu nanya kayak seberapa parah, banyak ya Hari, banyak yang merasakan. Iya banyak lah, ada yang sexual harassment, ada yang verbal harassment, banyak lah gitu. Jadi memang kalau misalnya kita menyoroti yang tapi ada yang jadi, ya jelas ada. Namanya juga ini kan membuka peluang untuk lu ketemu orang. Kalau lu ketemu orang terus kemudian dia adalah tipe lu yang dia baik, dia pinter dan segala macamnya, ya Tapi kemudian kan pertanyaannya kenapa kok ada yang ketemu kok? Kenapa kok ada yang ketemu? Kenapa kok banyak yang enggak gitu loh?
Oh banyak Dan kenapa ya? kok Banyak yang enggak? dibanding sama penggunanya ya Hari ya, total penggunanya persentase yang berhasil tuh tidak besar. Oh. Lu tahu nggak? Bentar. Ini Tinder sebelum itu kita dihargai sebagai best dating, best hookup. Tinder. Ya, Tinder best hookup apps. Bentar, ini sebelum kita dicerca sama orang yang nonton nih, data yang lo ngambil itu dari mana tuh? Untuk mengetahui persentase keberhasilan orang menemukan pasangannya. Pengguna Tinder saat ini itu ada sekitar 75 juta orang. 75 juta orang. The average match itu adalah sekitar 1,63%. Ini adalah berdasarkan Tinder Match Statistic and Trend in 2023 ya. 1,3% yang match. 1,63%. Ya let's say kalau kita baik hati ya 2% lah gitu. 2% dari 75 juta orang itu. Dan sisanya flop. Tidak bisa bilang langsung flop ya, mungkin ya udah indifferent aja, nggak ketemu aja gitu, nggak match aja, nggak cocok aja gitu. Atau bahkan ada yang ketipu, ya. Ada yang ya, violence. Kan ada filmnya tuh. Oh, yang Tinder Swindler ya? Bener sih? Iya, itu kan. Oh, gue belum nonton sih, gue belum nonton. Ya, gue juga belum nonton. Tapi kan ada, berarti kan kalau itu menjadi sebuah fenomena yang layak untuk di Netflix kan, berarti kan ada sesuatu something there gitu yang. Gue pernah ingat. Film itu menceritakan tentang seorang pria yang berhasil menipu orang-orang di Tinder dan dia menjadi kaya banget, miliuner. Ya, dia menjadi miliuner karena ya scam lah ya, nge-scam orang di lewat Tinder. Berarti dan itu orang-orang yang kena scam itu orang-orang yang middle ke middle low gitu ya? Hari sama kayak ini gak sih penipuan investasi bodong? Orang yang masuk itu kan kemungkinan orang-orang yang rentan secara ekonomi itu sebenarnya. Nangkep gak sih? Karena orang-orang yang ada di atas ini ngerti gitu loh. Mana yang seharusnya dia masukin, mana yang enggak gitu. Orang-orang yang udah ngerti soal investasi kan ya gak akan tertarik dong sama kayak gitu. Kemungkinan besar tidak akan tertarik ya gitu. Meskipun ada 1-2. Tapi kalau masif banget jumlah korbannya dan orang kecil-kecil tapi banyak banget itu kan kemungkinan kita tahu ya hari itu datang dari mana gitu loh. Oke, jadi dengan resiko yang sangat besar itu. Tapi sebelum ke itu deh. Kalau untuk cowok itu resikonya gimana tuh? Sebetulnya menurutku cowok atau cewek menurutku sama ya Hari. Peluang resikonya itu mungkin sebetulnya sama tergantung bagaimana tergantung kamu ada di level yang mana gitu. Kalau misalnya kamu tuh ada di level yang ya tadi yang desperate gitu ya, kamu merasa kamu merasa takut ya kan. Kamu tadi di awal kan pembukaannya adalah kamu cukup insecure nih, insecure. Kan? Kamu cukup insecure sama kondisimu gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya kamu dikejar waktu, dikejar apa, kamu merasa tertekan gitu kan, kamu merasa kemudian kamu ada di sudut-sudut yang membuat kamu tidak tahu nih gitu. Ya kan kamu tahu film Anna nggak sih? Iya, coba kamu tonton deh Hari Inventing Anna. Itu juga di Netflix. Itu juga adalah bagaimana perempuan bisa menipu banyak orang. Ini real case loh. Oke. Gue kebayang gimana caranya pria itu tertipu di Tinder tuh. Mungkin gue kebayang. Ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin ceweknya tuh kayak sedih atau apa. Iya. Belum bayar kosan. Terus minta ditransferin. Kemudian makanya kalau misalnya kamu nanya kayak, tapi Ci ada yang berhasil. Betul. Ya tadi kan kita udah nyebut nih angkanya ya kan. Persentasenya itu cuma 1,63%. Penggunanya 75 juta. Berarti kalau misalnya kamu masuk berarti kan kamu akan menjadi 75 juta plus 1 nih kan. Jadi kamu akan menambah jumlahnya kan ya. Berarti kalau memang dating apps mempunyai risiko sebesar itu, bisa aja gak sih kalau misalnya kita menggunakan dating apps itu untuk mencari teman? Kan lebih gampang juga kalau misalnya memang intensi kita untuk mencari teman aja. Jadi kita terhindari tuh dari resiko-resiko kita kena scam, kena violence dan lain sebagainya. Kalau misalnya intensi kita mencari teman kan itu juga bisa. Mana tahu nih dengan kita mencari teman lewat Tinder ataupun dating apps lainnya, mana tahu kita bisa ketemu partner bisnis ataupun misalnya prospek jualan, prospek asuransi dan lain sebagainya, kan bisa aja tuh. Bisa asal kamu yang mengendalikan. Asal kamu tahu bahwa kamu yang megang kendali penuh atas apa yang kamu lakukan dan bukan dikendalikan oleh apps itu ya. Sama kayak Instagram sih. Ya sebenarnya semua sosial media kan juga intinya kan juga kita cuma nyari teman apa segala macam. Tapi kok kenapa kok sekarang banyak mental health? Kan pertanyaannya kan gitu kan. Kayak kenapa banyak yang bilang udah jangan buka Instagram. Kayak bahkan ada sosial media detox dan segala macamnya.
Makanya gini Har, ini adalah cara, ya this is business ya. Pertama sadari dulu bahwa ini adalah bisnis gitu, sehingga kemudian masuk akal untuk kita kenapa mereka melakukan ini gitu. Karena cenderung culas ya, karena gini, ada dari Rob Henderson, dia bilang gini. Jadi dia mendapatkan informasi bahwa di salah satu dating apps itu ada robot yang tugasnya untuk ngechat orang-orang yang baru sign up gitu ya, register gitu, untuk ngechat dia, untuk kayak kemudian merasa, jadi tuh kayak ada robot yang sengaja match sama kamu, dan itu tuh kayak dibuat orang ini tuh kayak, ya tipemu kan, kamu kan bisa nulis kan, kamu kayak kira-kira menginginkan orang yang seperti apa, atau kamu kira-kira profilmu tuh kayak apa, dan kamu kira-kira menginginkan orang seperti apa, AI lah intinya lah, ada ya? Membaca. Kemudian kamu tuh akan match sama robot dan dia akan ngechat kamu gitu. Nah ketika kamu di chat gitu kan rasanya kayak gila Hari, ngerti gak sih, kayak oh ini rasanya kayak berbunga-bunga banget gitu. Dan tiba-tiba di ghosting gitu. Jadi itu adalah trik bisnisnya. Jadi kamu akan semakin sulit untuk meninggal. Tadi aku bilang kan, sempat bilang kamu akan semakin sulit untuk meninggalkan aplikasi ini karena akan ada stimulus-stimulus yang membuat kamu tuh akan segimana caranya untuk stay di situ. Sama kayak kalau misalnya kamu tuh populer banget di situ kan, kamu akan dikasih premium, kamu akan dikasih gratis ini, gratis itu. Iya. Atau aku sering dengar sih kalau yang itu. Dan itu memang benar. Itu memang benar. Itu salah satu temannya temanku, aku pernah dengar. Dan itu terbukti, si Rob Henderson juga bilang gitu. Ini terbukti. Nah, tapi gini, kan bisa aja sih kayak tujuan kita tuh masuk situ kita mau jualan atau apa gitu. Nyari temen lah. Betul, tapi kamu harus tahan banget sama godaannya. Godaannya besar banget. Godaan apa tuh? Ya godaan untuk tidak pernah meninggalkan tempat itu, terus kemudian kamu jangan-jangan tersesat di dalamnya. Jadi kamu harus selalu pegang kendali gitu. Tujuan masuk ke situ tuh apa ya? Kamu harus straight to the point gitu. Kamu nggak boleh. Ya kan Hari digoda tuh berat loh Hari. Digoda sama kayak sosial media, sama kayak kita menggunakan sosial media pada umumnya. Bahkan sampai harus ada dibatasi waktu kan, ada timer kan di TikTok sekarang tuh, kayak kamu udah pakai 1 jam gitu kan, loh udah 1 jam aja ya, padahal tadi cuma mau buka 1 menit gitu misalnya. Instagram juga ada kok. Nah digoda kayak gitu kan berat ya ini sama. Jadi kamu kalau masuk itu kamu harus siap gitu, kamu harus tahu dulu kamu tuh mau apa dan di situ. Nah kemudian pertanyaannya, Cik kamu tuh ngomongnya negatif banget sih, kamu tuh ngomongnya menakut-nakuti banget gitu. Iya. Aku tuh nggak berusaha untuk menakut-nakuti atau apa. Ini tuh cuma fakta dan data. Bagaimana kamu menginterpretasi itu terserah kalian gitu. Ini adalah fakta dan data yang sudah terjadi gitu di masyarakat sekarang gitu. Kalau kalian termasuk 1,63%, I'm happy for you, definitely. Tapi fakta dan data ada 98% yang nggak match. Itu fakta gitu loh. Kita harus melek juga dengan data itu ya. Jangan cuma kita lihat bagusnya dong. Oh ada orang yang match gini-gini gitu-gitu. Nah terus kemudian lagi Hari, ini sebenarnya skeptis banget sih cara pandang ini, tapi menurutku menarik dan benar. Jadi gini, apa tuh? Kan tadi kan kamu kan dikejar secara agresif gitu kan, dicat sama orang yang menurut kamu menarik, meskipun itu robot ya. Tapi maksudnya kamu dicat terus kemudian kamu ditinggal, di ghosting kan. Tahu nggak akibatnya apa Hari? Patah hati. Itu akan menciptakan ghostingan yang lain. Dari? Jadi kan kamu, jadi kalau begitu nggak cocok tuh kamu langsung ghosting aja, bye gitu, ngilang tanpa tujuan gitu. Jadi kamu tuh jadi itu membuat kita kalau misalnya kita ketemu orang yang kita udah nggak, misalnya udah match, terus kita rasa pas di chat itu kita rasa ini enggak kurang cocok nih, langsung ghosting gitu aja. Langsung ghosting gitu aja gitu. Atau jangan-jangan istilah ghosting itu bermulai dari sana ya? Karena aku enggak cari tahu soal itu sih. Karena kan resiko gitu untuk langsung meninggalkan percakapan begitu aja kan lebih gampang kan di dating apps. Jangan-jangan istilah ghosting mulai dari situ tuh. Nah itu karena tadi kan kita merasa kayak pertama kita masuk, kita urutin lagi ya. Kita masuk karena ini easy dan minimal resiko gitu. Benar. Nah, minimal resiko itu kita merasa kita harus manfaatkan semaksimal mungkin dengan cara ya udah kalau nggak cocok nggak usah ngapa-ngapain lagi dong. Ghosting. Ternyata dampak ghosting ini tuh tidak hanya kayak ya udahlah Ci, nggak usah lebay lah ghosting. Betul. Kalau itu cuma terjadi sekali berarti emang benar-benar nggak cocok. Kayak lu kedeket sama orang terus lu nggak deket lagi ya udah emang nggak cocok. Tapi kalau itu terjadi 10 sampai 15 kali, itu ternyata akan termanifestasi di kepribadian kita dengan cara kita memperlakukan orang lain. Wow. Ketika misalnya kita ketemu orang ya, kita mau berteman sama dia, sebetulnya kayak misalnya di kantor gitu ya. Sebetulnya kita tuh harus membangun relasi yang baik sama teman-teman kantor gitu. Tapi kalau ternyata relationship is hard, always hard. Even if it is just a college, even if it is just a friend, itu kan susah ya, susah membangun pertemanan tuh. Tapi karena kita terbiasa untuk mencari yang mudah,
Dan kalau nggak bisa ya udah gitu. Itu akan termanifestasi di bagaimana kita memperlakukan orang lain di kehidupan nyata. Itu efek buruknya. Itu efek yang gini, kan orang kadang ngomong, enggak lah Ci, belum tentu. Secara data sih, psikologi sih bilang you learn what you do. Dan bener kan, anak kecil juga belajar dari apa yang mereka lakukan. Sama kayak kita sebenarnya sampai mati pun, kalau kita melakukan sesuatu itu adalah apa yang kita pelajari kan. Kalau misalnya setiap hari kita misalnya match sama orang terus ngecat 3-4 orang, terus nggak cocok, udah tinggalin aja, sesuka kita gitu. Bagaimana kamu yakin ketika nanti kamu ketemu orang kamu tidak akan melakukan hal yang sama, nangkep gak sih? Iya, benar. Itu adalah fenomena yang juga disoroti oleh para orang-orang yang meminta kita untuk lebih hati-hati. Wow, berarti kalau gitu untuk menghindari hal itu semua, kita nggak usah pakai dating apps aja dong kalau kayak itu untuk menemukan pasangan ataupun mencari teman. Berarti lo bener-bener nge-ban dating apps kayak gitu dong? Jadi pada saat gue S2 itu kan riset gue itu kan memang tentang media sosial, komunikasi di media sosial dan bagaimana itu berdampak pada mental health kita gitu kan. Oke. Karena pada saat itu gue itu menyalahkan keberadaan media sosial gitu. Ini nih karena ada benda ini nih gue jadi nggak bahagia gitu pada saat gue S2 ya. Tapi hipotesis gue itu adalah gue menyalahkan benda itu gitu. Tapi kemudian simpulannya itu gue salah ternyata. Menarik nih. Riset kan dilakukan untuk membuktikan kita salah apa benar. Iya. Simpulannya untuk adalah gue salah. Ternyata ya, yang bermasalah itu bukan media sosialnya, ternyata yang bermasalah itu orangnya, manusianya. Karena ternyata di Indonesia terutama ya, meskipun banyak orang merasa kayak mentalnya terganggu, Instagram itu membuat orang sedih dan segala macamnya karena kita selalu comparing, unstoppably comparing gitu kan. Ternyata manusia Indonesia tetap bahagia loh. Meskipun dia merasa kayak media sosial ini nyebelin gitu ya, tapi di luar itu tuh kemampuan kita untuk bounce back dari tekanan media sosial tuh tinggi banget ternyata. Jadi salah. Jadi dugaanku pada saat itu media sosial membuat kita menderita itu tuh salah. Jadi apa yang membuat kita bisa menyalahgunakan sosial media ini? Jadi kembali lagi adalah pertama, kamu masuk itu harus punya tujuan dulu dan kamu harus kekeh sama tujuan itu. Contoh, orang-orang yang sering tertekan pada keberadaan media sosial ini adalah karena dia masuk untuk mendapatkan misalnya apa yang tidak bisa dia dapatkan di kehidupan nyata. Contoh pengakuan yang misalnya dia, ya misalnya di dunia nyata dia merasa gue nggak bisa kayak gini-gini, gue akhirnya berusaha untuk itu di media sosial, gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya dia menggunakan itu untuk ya menyakiti orang atau apa, itu akan jadi deteriorating untuk mental healthmu gitu. Itu adalah penyalahgunaan gitu. Jadi kan aku udah pernah bilang ya, tidak bisa dunia virtual menggantikan dunia nyata. Itu dunia yang berbeda gitu. Jadi perbandingannya adalah, kalau pertanyaanmu tadi adalah, jadi Ci, nggak usah ada dating app dong. Kita nggak usah pakai lah biar kita aman gitu. Nggak juga. Karena kan sama kayak media sosial, banyak orang yang bisa hidup dari sana, banyak orang yang hidupnya berubah dari media sosial, banyak orang yang bisa gimana ya, banyak orang yang bisa memulai hidup baru, memulai sebuah kehidupan yang dia nggak pernah bayangkan dari media sosial, ya kan. Tapi kita juga tahu bagaimana media sosial itu membuli orang, bahkan banyak artis Korea yang bisa bunuh diri dari situ gitu kan. Maksudnya kayak gitu-gitulah. Jadi it's so sad. Iya, pasti ada. It's a flip of a coin ya hari. Jadinya kalau kamu nanya, jadi nggak usah dong ada dating apps. Enggak bendanya juga. Ini nggak salah loh. Aku menyadari bahwa oke lah, penciptanya dating apps ini mungkin keinginannya tuh datang dari, gue kasihan nih sama teman-teman gue jomblo semua gitu. Mungkin keinginannya kayak gitu ya, datang dari keinginan itu. Tapi kemudian kan bisnis harus berjalan ya. Kemudian dia melakukan berbagai cara untuk membuat bisnis itu berjalan. Gue bisa ngerti yang itu. Tapi untuk melindungi diri kita sendiri, kita harus tahu kita tuh masuk karena apa, untuk apa, dan harus kokoh gitu loh sama prinsip kita pada saat masuk itu untuk apa gitu. Supaya kita tidak terbuai dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak nyata gitu. Hal-hal yang membuat kita justru merasa menderita di dalam situ gitu. Bener ya. Tapi kayak setelah gue pikir-pikir ya, apa yang tadi lo ngomongin tadi ya, kayaknya dating apps ini juga bisa berguna banget loh. Bahkan membantu gitu untuk orang-orang yang insecure dalam hal misalnya untuk ngobrol sama orang, untuk ngajakin kenalan. Bisa aja dengan dating apps ini mereka itu kayak sejenis exercise lah
untuk coba ngobrol sama orang, ngechat sama orang, untuk bagaimana caranya kita bisa mengenal orang lebih jauh. Kayaknya ini bisa digunakan untuk hal itu juga. Ya pokoknya apapun tujuanmu, pokoknya itu kan sebenarnya cuma kumpulan manusia ya, ada 75 juta pengguna di situ gitu kan. Itu adalah tempat yang ramai dan silakan dimanfaatkan. Tapi pastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri pada saat kamu masuk ke sekian juta orang loh Hari. Kita harus jadi pengguna yang cerdas gitu. Iya, dikepung di sekian banyak orang, di mana kamu bisa melihat hierarki, di mana kamu bisa melihat gila dia lulusan Harvard, mobilnya BMW. Jam tangannya Rolex, HP-nya iPhone-nya 4 gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang bisa stressful ya buat kamu ketika kamu merasa gila, masa gue harus saingan sama dia, gue udah pasti nggak bisa lah. Ya kemudian bisa bikin terintimidasi kan, juga ya. Kemudian sama lah kayak sosial media lainnya. Sosial media betul. Nah makanya kalau gitu kan kamu pasti kan ngomong, ya coba ingatkan dirimu sendiri lah, kamu tuh nyari orang yang kayak apa. Kalau kamu nyari perempuan yang punya BMW 4, punya mobil 5, ya kemungkinan ya nggak nyari kamu juga gitu loh maksudnya. Makanya kan kamu harus ini nih, harus tahu kamu tuh nyari orang kayak apa. Makanya tadi balik lagi, kamu tuh nyari apa pada saat kamu mencari pasangan. Berarti pertanyaannya, apakah lu atau misalnya gue nih merekomendasikan nggak orang-orang itu pakai sosial media? Berarti nggak ada jawaban yang tepat. Baik lagi tergantung ke pribadi masing-masing. Tergantung seberapa kekeh kamu tuh tahu kamu masuk tuh mau apa gitu. Dan kalau misalnya saran kita untuk orang-orang yang mau masuk ke dating apps, satu hal yang jangan dilupakan adalah jangan lupa kita ke sana itu mau mencari sesuatu apa, supaya kita itu tidak menjadi lupa diri ataupun bahkan menjadi insecure sendiri dengan orang-orang yang terlihat sangat wow di profile dating apps itu. Ya, karena ada juga penelitian yang bilang bahwa banyak orang yang merasa frustrasi dan semakin insecure di dalam sana gitu. Jadi ya sama kayak sosial media, gunakan dengan hati-hati dan bijaksana lah. Oke, wow. Setelah obrolan panjang ini, jujur gue nggak tahu apakah gue bakal nyoba dating apps ke depannya atau enggak. Tapi mungkin. Apakah lu kuat ya? Iya, apakah gue kuat ataupun apa? Gue belum tahu nih. Gue belum tahu apakah gue bakal mencobanya atau enggak. Gue juga enggak ada judgement apa-apa tentang orang yang menggunakannya atau enggak. Ya karena kalau misalnya ada orang yang ketemu dengan pasangan hidupnya, ya kita ikut bahagia aja. Cuman mungkin yang satu hal yang paling gue ingat dari pembicaraan kita hari ini adalah apa yang kita cari dari pasangan kita. Underline-nya itu ada 2, kindness sama intelligence. Always. Itu menurut gue itu menarik banget. 2 hal yang menjadi basic pasangan seperti apa yang mau kita cari. Platform apapun itu, mau lo ketemu secara langsung atau secara online atau dating apps, itu bebas apa aja. Yang penting basicnya itu 2 ya Ci berarti ya. Always, karena itu untuk long term ya Hari ya. Untuk long term hubungan monogami yang long term itu orang akan mencari 2 itu. Yes, menarik banget. Ya gue masih belum tahu sih bakal nyoba atau enggak. Tapi kayaknya sebelum gue nyoba itu, gue harus nyoba dulu deh. Ketemu orang secara langsung, ajak kenalan secara langsung. Menurut gue itu bakal di challenging gitu. Kalau berhasil tuh kepuasannya tuh gila gitu loh Hari. Kalau lu berhasil dapat nomornya gitu, wow. Gitu. Iya benar, karena Helen Keller pernah bilang, life is either a daring adventure or nothing at all. Oke, jadi mungkin itu aja buat episode kali ini, and see you next time. Bye bye. Bye. In love.